Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari jaringan keilmuan Islam di Nusantara, singkatnya materi tersebut. Nah, ibadah haji memainkan peran penting kala itu yang menciptakan identitas masyarakat Aceh sebagai tempat belajar dan bertemunya ulama-ulama di Nusantara dan bahkan lebih luas lagi se-Asia Tenggara. Indonesia adalah negara yang memiliki umat Islam terbanyak di dunia, memiliki ulama dan cendekiawan yang terkenal dalam peran melakukan penyebaran Islam. Keberhasilan penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran aktif ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah Syekh Nawawi. Ketokohan Syekh Nawawi sebagai Rijal al-Dakwah yang jasa-jasanya dikenang dalam pengembangan dan penyiaran dakwah Islam, baik di negeri asalnya Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya. Syekh Nawawi melalui karya tulis-tulisnya yang tersebar di berbagai tempat juga menjadi rujukan dan referensi sampai sekarang. Nah, sebelum lanjut ke materi inti pada video ini, Anda jawab dulu pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, apa hikmah perkembangan jaringan keilmuan Islam di Nusantara? Coba Anda cari terlebih dahulu apa jawabannya. Oke, setelah itu kita lanjut pada materi berikut ini. Materi pembelajaran kita kali ini adalah hasil-hasil kebudayaan masa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam pada seni bangunan dan seni ukir. Dijabarkan materinya menjadi: pertama, makna akulturasi dan bukti-buktinya; dua, berbagai contoh bentuk seni bangunan Islam dan perkembangan seni ukir zaman Islam. Oke, sebelum ke materi inti pembelajaran kali ini, coba Anda amati dulu gambar berikut ini. Ini adalah gambar ukiran di mimbar Masjid Glegel, Kelungkung, Bali. Nah, pada masa perkembangan Islam di zaman tengah, zaman Madya, berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, hal ini dilarang atau tidak diperbolehkan. Di Nusantara, ajaran tersebut ditaati, artinya dipatuhi. Akan tetapi, seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif, daun-daunan dan bunga-bungaan, digabungkan dengan tulisan Arab seperti yang terlihat pada ukiran mimbar Masjid Glegel Bali tersebut, tercampur pada kaligrafi Arab meskipun dalam bentuk yang sederhana. Oke, pada zaman pertengahan, zaman Madya. Nah, untuk pada perkembangan seni patung dan menggambar itu ada larangan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, perkembangan seni patung gambar itu tidak berkembang di Indonesia di zaman pertengahan, awal masuknya Islam dan perkembangan Islam di Nusantara waktu itu. Nah, larangan membuat patung dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam para pembuat gambar atau patung, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, kullu musawwirin fin nari yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsa fatu'adzibuhu fi jahannam wa qala in kunta la budda fa'ilan
hasnash syajara wa ma la nafsalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang yang suka menggambar akan masuk neraka. Allah akan menjadikan baginya dengan setiap gambar yang dibuat sosok yang akan menyiksanya di neraka Jahannam kelak. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, jika kamu memang harus tetap melakukannya juga, maka buatlah gambar pepohonan atau benda lain yang tak bernyawa. Nah, sebenarnya banyak sekali selain hadis ini yang menerangkan larangan membuat patung. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengisyaratkan bahwasanya membolehkan untuk menggambar pepohonan atau benda lainnya yang tak bernyawa. Dari uraian hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan singkatnya bahwasanya gambar dan patung yang dibenci dan ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gambar atau patung yang dibuat dengan tujuan untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni penggambar atau pematungnya meyakini bahwasanya ia dapat membuat sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, atau gambar dan patung yang dibuat dengan tujuan untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas apakah lukisan atau patungnya dari jenis makhluk bernyawa ataupun tidak, sempurna bentuknya atau tidak, dan dibuat dengan tangan atau dengan alat kamera atau komputer. Gambar seperti ini dapat membuat penggambarnya termasuk golongan orang-orang yang zolim bila dia lakukan dengan penuh pengetahuan dan kesengajaan sehingga wajar akan mendapat siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya, bagian dari syirik yang termasuk dalam dosa besar. Seperti itulah terkait. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dan lebih syahidnya lagi, coba Anda cari tahu dan bertanya kepada guru fikih terkait hukum patung dan menggambar. Setelah tadi kata-kata pembuka terkait materi ini, nah, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis makna akulturasi dan bukti-buktinya, menganalisis berbagai contoh bentuk seni bangunan Islam, menganalisis perkembangan seni ukir zaman Islam, dan menyajikan dalam bentuk tulisan atau gambar tentang contoh seni bangunan Islam atau seni ukirnya. Agar tidak lupa, berikut adalah materi pembelajaran kita kali ini secara garis besar sebagai berikut. Oke, baik, kita memasuki ke materi pertama, yakni 1. Makna akulturasi dan bukti-buktinya. Nah, coba kamu perhatikan gambar menara Masjid Kudus berikut ini. Nah, bentuknya unik ya, seperti Candi Langgam di Jawa Timur. Di bagian atas yang ditunjukkan dengan garis merah, ada beduk yang dibunyikan seiring datangnya waktu sholat untuk memberitahukan bahwasanya waktu sholat sudah datang. Itulah bentuk nyata akulturasi dalam kebudayaan di Indonesia. Di Nusantara banyak terdapat bangunan yang akulturatif dan budaya non-fisik yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya lainnya, Hindu-Buddha maupun lokal. Nah, apa sih yang dimaksud akulturasi? Menurut KBBI, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Nah, contohnya ya seperti
menara Masjid Kudus ini dan beduk. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut. Masih membahas akulturasi. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah khasanah budaya nasional Indonesia, serta ikut memberikan dan menentukan corak kebudayaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, maka berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada, asli Indonesia dan Hindu-Buddha. Dengan demikian, terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada, Hindu-Buddha maupun lokal, sehingga mencerminkanlah kebudayaan bangsa Indonesia. Contoh selain dari menara Masjid Kudus adalah wayang. Nah, pembahasan wayang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya nanti pada akulturasi karya seni sastra dan sebagainya. Selanjutnya, hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam, yaitu Hindu, Buddha, maupun animisme, dinamisme. Dengan ketika Islam masuk, tidak hanya berbentuk fisik ternyata. Tidak hanya berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan yang terdapat pada menara Masjid Kudus dan beduknya, seni ukir atau pahat pada mimbar Masjid Glegel Bali dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan kebudayaan non-fisik lainnya. Apakah itu? Akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Beberapa contoh bentuk akulturasi pra-Islam, artinya Hindu, Buddha, animisme dan dinamisme maupun lokal. Ketika Islam masuk ditunjukkan pada akulturasi ditunjukkannya pada seni bangunan, seni ukir, aksara dan seni sastra, kesenian, kalender, dan sebagainya. Akan tetapi pada pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas adalah seni bangunan dan seni ukir saja. Selanjutnya adalah berbagai contoh bentuk seni bangunan Islam. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangatlah unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama adalah masjid, menara, serta makam. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara meninggalkan warisan sejarah yang sangat berharga. Peninggalan tersebut merupakan hasil dari proses belajar masyarakat Islam Nusantara pada masa kejayaannya, baik hasil perpaduan antara kebudayaan asing dan kebudayaan setempat, maupun yang digali dari masyarakat Nusantara sendiri. Berbagai contoh bentuk seni bangunan Islam diantaranya yakni akan kita bahas. Nah, selanjutnya yang pertama adalah masjid dan makam. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan ternyata antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada. Seni bangunan Islam yang sangat menonjol adalah masjid atau masjid. Nah, fungsi utama dari masjid adalah tempat beribadah bagi orang Islam. Pengertian masjid atau masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Arabik atau bentuk bebas dari perkataan sajadah yang artinya merebahkan diri untuk bersujud. Di Indonesia, sebutan masjid serta bangunan tempat peribadatan lainnya ada bermacam-macam.
sesuai dengan dan tergantung kepada masyarakat dan bahasa setempat. Sebutan masjid dalam bahasa Jawa lazim disebut masjid, dalam bahasa Sunda disebut masikit, dalam bahasa Aceh disebut mesigit, dalam bahasa Makassar dan Bugis disebut masiki. Bangunan masjid merupakan salah satu wujud budaya Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Wujud akulturasinya di mana? Wujud akulturasi dapat kita lihat pada bentuk bangunan dan seni dekorasinya. Pada umumnya, atap masjid dibangun dengan bentuk atap berundak atau atap tumpang bertumpang. Atap berundak merupakan bentuk atap yang disusun dengan ukuran semakin ke atas semakin kecil, dengan tingkat yang paling atas berbentuk limas, seperti pada Masjid Agung Demak berikut. Pada umumnya jumlah tumpang selalu ganjil, biasanya 3 atau 5, seperti pada Masjid Agung Demak yang mempunyai 3 tumpangan. Nah, selain bentuk atap, masjid-masjid kuno di Indonesia menunjukkan kekhasannya. Kekhasan masjid-masjid kuno tersebut di antaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil dan tingkat yang paling atas berbentuk limas. Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Dan ketiga, masjid umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Oke, selanjutnya pada gambar tersebut lihatlah Masjid Gede Yogyakarta. Diperlihatkan pola arsitektur masjid kuno di Indonesia. Pendirian masjid-masjid kuno biasanya disesuaikan dengan gaya setempat. Menurut beberapa pendapat, adanya kemiripan bangunan masjid dengan bangunan pada zaman sebelum Islam. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat yang pada awalnya menganut agama Hindu-Buddha dan dengan menggunakan beberapa unsur candi pada bangunan masjid. Masjid mempunyai fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai pusat untuk menyelenggarakan keagamaan Islam, pusat untuk mempraktikkan ajaran-ajaran persamaan dan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam. Demikian pula, masjid dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Islam. Contoh wujud dari akulturasi perkembangan seni bangunan Islam tadi sudah diberikan. Salah satu contohnya adalah Masjid Menara Kudus. Selanjutnya ada Masjid Demak, Masjid Agung Demak, dan Masjid Muhammad Cengho di Surabaya, dan masih banyak masjid yang lainnya seperti Masjid Cipta Rasa di Cirebon, Masjid Banten, dan sebagainya. Selanjutnya, wujud akulturasi seni bangunan yang ketiga adalah makam. Nah, di beberapa tempat terdapat makam-makam yang meski tokoh yang dikubur termasuk wali atau syekh, namun penempatannya berada di daerah dataran tinggi. Makam tokoh tersebut antara lain makam Sunan Bonang di Tuban, makam Sunan Derajat Lamongan, makam Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak, makam Sunan Kudus di Kudus, makam Maulana Malik Ibrahim, dan makam Leren di Gresik, Jawa Timur. Seperti yang ada pada foto merupakan kompleks makam Sunan Muria yang berada di dataran tinggi, yakni di bawah kaki Gunung Muria. Nah, makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit-bukit sebagaimana makam Sunan Muria dan sebagainya
seperti makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, Cirebon, masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan pada ruh-ruh nenek moyang yang sebenarnya sudah dikenal dalam pengajawat dan pendirian punden perundak megalitik seperti pada gambar di bawah. Nah, makam-makam yang lokasinya di atas bukit, makam yang paling atas adalah yang dianggap paling dihormati. Nah, contohnya pada gambar di samping Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Gunung Sembung, Cirebon. Nah, selanjutnya di samping bangunan makam terdapat tradisi pemakaman yang sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam. Misalnya, jenazah dimasukkan ke dalam peti seperti pada gambar berikut ini. Nah, tradisi pemakaman yang sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam selain dari peti ada lagi, yaitu kuburan diabadikan, artinya diperkuat dengan bangunan dan batu. Bangunan ini disebut cirat atau kijing. Nah, selain itu, nisannya digantikan dengan nisan batu. Di atas cirat sering didirikan semacam rumah yang di atas disebut cungkup seperti pada penampakan makam Sunan Kudus pada gambar tersebut. Nah, materi yang ketiga adalah perkembangan seni ukir zaman Islam. Seni ukir pada masa perkembangan Islam di zaman pertengahan atau zaman Madya berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, hal ini dilarang alias tidak diperbolehkan. Berdasarkan pada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam para pembuat gambar atau patung, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musarrifin fin nari yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam wa qala in kunta la budda fa'ilan fasna syajara wa ma la nafsalah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang suka menggambar akan masuk neraka. Allah akan menjadikan baginya dengan setiap gambar yang dibuat sosok yang akan menyiksanya di neraka Jahannam kelak. Ibnu Abbas berkata, jika kamu memang harus tetap melakukannya juga, maka buatlah gambar pepohonan atau benda lain yang tak bernyawa. Nah, pada seni pepohonan dan seni gambar yang berkembang di Indonesia adalah seni gambar atau seni ukir yang melukiskan tentang dedaunan dan pepohonan yang merupakan isyarat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, nanti seni patung tidak berkembang di zaman pertengahan atau zaman perkembangan kejayaan Islam di Nusantara. Nah, dalam agama Islam tentu ada larangan membuat patung. Hal ini menyebabkan karya seni patung di Indonesia pada zaman Madya kurang berkembang, zaman pertengahan kurang berkembang. Padahal pada masa sebelumnya Hindu-Buddha, seni patung sangat berkembang baik. Patung-patung bentuk manusia, baik patung-patung bentuk manusia maupun binatang. Akan tetapi sesudah zaman Madya, seni patung berkembang seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Nah, sebuah realitas dalam kehidupan di Indonesia sekarang, sudah bertebaran banyak sekali patung-patung yang menyangkut kepahlawanan atau sebagainya. Lalu, bagaimana hukumnya membuat patung di zaman sekarang seperti patung pahlawan? Coba Anda tanyakan kepada Ustadz yang mengajar fikih, bagaimana hukumnya? Hal ini untuk memperdalam keilmuan Islam, saudara-saudara sekalian. Walaupun seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan, akan tetapi
seni pahat atau seni ukir terus berkembang, para seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab kaligrafi. Nah, selanjutnya untuk menambah nilai keterampilan Anda, ada tugas untuk menyajikan dalam bentuk tulisan atau gambar tentang contoh seni ukir dalam Islam. Tugasnya adalah membuat kaligrafi yang ada di Masjid Husnul Khatimah atau di masjid di daerah Anda sendiri. Kumpulkan dalam bentuk foto, kirim ke WA berikut. Nah, format tulis pengirimannya, tulis kelas disambung dengan nama lengkap dan di belakang kaligrafi. Jelas? Segera kumpulkan tugasnya seminggu dari video ini diterbitkan. Kesimpulannya pada materi kali ini, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Bentuk nyata akulturasi dalam kebudayaan di Indonesia terdapat pada Menara Masjid Kudus. Bentuknya unik seperti Candi Langgam, Jawa Timur. Di bagian atas ada beduk yang dibunyikan seiring datangnya waktu sholat. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madya, zaman pertengahan, berkembang larangan bahwa seni ukir patung, melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, tidak diperbolehkan atau dilarang. Para seniman tidak ragu-ragu mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga-bungaan seperti yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian juga ditambah seni hias dengan huruf Arab, yaitu kaligrafi. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Semoga Allah mempermudah pemahaman kita untuk memahaminya. Nah, pada materi selanjutnya yang akan datang, kita akan mempelajari hasil-hasil kebudayaan masa perkembangan kerajaan Islam pada aksara sastra, kesenian rakyat, dan sistem kalender. Sekian dari Sejarah Indonesia untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.